Calon istriku bilang aku gembel, dekil, dan serba pas-pasan. Dia memilih pria lain di depan mataku, tepat di depan pintu bank tempat kami berdiri. Tapi, bagaimana jika pria lusuh yang dihina itu adalah nasabah prioritas dengan aset ratusan miliar di dalamnya? Apa yang akan terjadi saat dia sadar dia baru saja membuang berlian demi pecahan kaca? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Januari kala itu membawa hawa sejuk yang seharusnya menenangkan. Bagi Reno Satria, bulan itu adalah penanda hitungan mundur yang manis. Tepat setahun lagi, ia akan melangkah ke pelaminan bersama Maya Dewi, wanita yang sudah menemaninya melalui hari-hari sederhana di Jakarta selama 3 tahun terakhir. Undangan pernikahan sudah dicetak, meski masih tersimpan rapi dalam tumpukan map di laci kerjanya. Semua rencana sudah disusun dengan teliti, bahkan mulai dari detail kecil seperti warna pita pada souvenir, hingga daftar lagu yang akan mengiringi pesta resepsi mereka. Reno adalah pria yang memegang teguh prinsip hidup sederhana, meski memiliki latar belakang yang jauh dari kata kekurangan, bahkan bisa disebut mapan. Ia memilih untuk tidak memamerkan kekayaannya. Ia adalah seorang silent investor, pemilik saham di beberapa perusahaan teknologi yang tengah naik daun, serta pengelola aset keluarga yang besar. Namun, bagi dunia, termasuk bagi Maya, ia hanyalah seorang pekerja lepas yang pendapatannya cukup untuk hidup, tetapi jauh dari kata mewah. Ia senang melihat orang mencintainya apa adanya, bukan karena angka-angka di rekening banknya. Maya, dalam pandangan Reno, adalah wanita yang ia cari, hangat, sederhana, dan tidak silau dengan kemewahan. 3 tahun masa pacaran mereka dipenuhi tawa dan cerita tanpa akhir. Maya sering memuji bagaimana Reno tidak pernah menuntut macam-macam, bagaimana Reno selalu ada di saat ia butuh pelukan. Namun, entah sejak kapan, bayangan keraguan itu mulai muncul. Samar-samar, seperti kabut tipis di pagi hari. "Ren, kenapa kamu gak pernah mau coba ambil pekerjaan yang lebih besar?" tanya Maya suatu malam, saat mereka sedang makan malam di warung tenda langganan mereka. "Aku tahu kamu pintar. Kamu bisa jadi manajer di mana saja, atau bikin perusahaan sendiri. Bukannya aku matre loh, tapi kan kita mau menikah. Kita butuh jaminan masa depan yang lebih baik." Pertanyaan itu, meski terbungkus dalam nada kepedulian, terasa seperti duri kecil yang menusuk telinga Reno. Ini bukan pertama kalinya Maya menyinggung soal finansial. Dalam 6 bulan terakhir, topik pembicaraan mereka selalu berujung pada uang, pekerjaan, dan masa depan yang lebih terjamin. Secara materi, Reno tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan di udara. "Aku nyaman dengan yang ini, Mei. Lagi pula, kita nggak kekurangan kan? Semua kebutuhanmu terpenuhi. Cicilan rumah sudah beres. Aku janji, aku akan jadi suami yang bertanggung jawab." "Bukan soal terpenuhi, Ren, tapi soal standar." Maya menyandarkan punggungnya, matanya menatap kerlip lampu jalanan. "Bukan Reno, teman-temanku. Suami mereka minimal punya mobil Eropa, liburan ke luar negeri. Kita masih ke warung tenda ini, padahal sudah mau menikah. Aku cuma ingin kita naik level, Ren." Sejak malam itu, tingkah laku Maya berubah drastis. Ponselnya selalu menempel. Sesekali ia menerima telepon dengan suara berbisik dan buru-buru menjauh dari Reno. Alasannya selalu sama, sedang bicara dengan bos lama, atau dengan teman wanitanya yang sedang curhat masalah pribadi. Namun, Reno bukan pria bodoh. Instingnya, yang diasah bertahun-tahun dalam dunia bisnis yang penuh kepalsuan, memberitahunya bahwa ada yang tidak beres. Sikap Maya yang paling mencolok adalah jarak yang ia ciptakan. Dulu, ia selalu antusias dengan rencana pernikahan, sering membahas detail gaun dan catering. Sekarang, setiap Reno mencoba membahas vendor atau tanggal pasti, Maya selalu mengalihkan pembicaraan, berkata bahwa ia sedang sibuk atau sedang pusing dengan pekerjaannya. Senyumnya terasa dipaksakan, dan tatapan matanya sering kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Suatu hari, Reno pura-pura sakit dan meminta Maya untuk membawakan makan siang di kantor yang dimaksud. Hanyalah coworking space tempat ia sesekali bertemu klien kecilnya. "Aku nggak bisa, Ren. Hari ini aku harus mendampingi Bu Sari meeting penting di luar kota sampai sore. Benar-benar nggak bisa ditinggal," jelas Maya melalui telepon. Nadanya terdengar tergesa-gesa. Reno mengiyakan, berpura-pura kecewa. Namun, ia tidak diam. 15 menit setelah menutup telepon, Reno mengenakan jaketnya dan meluncur ke arah kantor Maya. Ia tidak menemukan mobil Maya di tempat parkir. Tetapi saat Reno mengecek aplikasi berbagi lokasi yang ia pasang dayam-dayam di ponsel Maya,
sebagai tindakan pencegahan darurat, bukan untuk memata-matai. Lokasi Maya menunjukkan sebuah kafe mewah di daerah elit Jakarta Selatan, yang berjarak jauh dari kantornya dan arah yang berlawanan dari luar kota. Reno hanya memandangi titik hijau di peta itu tanpa beranjak dari tempat duduknya. Ia tidak pergi ke kafe itu. Ia tidak ingin melihatnya secara langsung. Rasa sakit dan kecurigaan itu sudah cukup menggerogoti hatinya. Ia tahu, kebohongan ini pasti memiliki alasan. Dan alasan itu, seperti yang sering Maya singgung, pasti berkisar tentang ekonomi. Seseorang yang bisa menawarkan level yang lebih tinggi. Seseorang yang mampu menempatkan Maya di kafe mewah, di saat Reno hanya bisa mengajaknya ke warung tenda. Malam harinya, Maya datang dengan wajah lelah dan senyum palsu. Ia bercerita panjang lebar tentang beratnya perjalanan keluar kota, tentang betapa cerewetnya Bu Sari. Reno mendengarkan semua itu dengan hati beku. Ia tahu, di balik cerita yang tersusun rapi itu, ada pengkhianatan yang perlahan-lahan merusak fondasi hubungan mereka. Ia memeluk Maya, bukan karena sayang, tetapi untuk merasakan getaran kebohongan yang terpancar dari tubuh wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. "Aku sayang kamu, Ren," bisik Maya, seolah untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Aku juga, Mei," balas Reno. Namun di dalam hatinya, ia sudah berjanji pada diri sendiri. Ia akan menunggu. Ia akan melihat sejauh mana kebohongan ini akan membawa mereka. Dan ia akan menemukan bukti yang tak terbantahkan. Ia ingin memastikan, apakah Maya benar-benar hanya ingin naik level, atau ia memang sudah sepenuhnya berpaling. Dan saat hari pembuktian itu tiba, ia akan mengakhirinya. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah pertunjukan yang akan membuat Maya menyesali setiap detik dari kebohongan dan keserakahannya. Setelah malam penuh kepalsuan di mana Maya datang dengan kisah rekayasa tentang perjalanan dinasnya, Reno tidak lagi bersikap pasif. Kecurigaannya kini berubah menjadi kepastian yang membutuhkan pembuktian fisik. Rasa sakit itu ada, menusuk tajam, tetapi jauh lebih besar adalah tekadnya untuk mendapatkan kejelasan dan mengambil kendali atas situasi ini. Ia harus mengakhiri sandiwara ini sebelum janji suci itu benar-benar terucap. Mengikatnya pada seorang wanita yang mencintai dompetnya, bukan hatinya. Keesokan harinya, Reno mulai melakukan penyelidikan yang terstruktur, seperti seorang detektif yang menangani kasus paling penting dalam hidupnya. Sebagai seorang investor besar di sektor teknologi, ia memiliki koneksi dan kemampuan untuk mengakses informasi yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Bahkan tanpa perlu melanggar hukum, Reno memulainya dengan menganalisis pengeluaran kartu kredit dan data transaksi yang terhubung dengan rekening bersama yang ia miliki dengan Maya. Sebelumnya, pengeluaran Maya wajar dan terkontrol. Namun, dalam 3 bulan terakhir, ada lonjakan signifikan, bukan pada barang-barang kebutuhan pokok, melainkan pada hal-hal yang bersifat hedonistik. Ada tagihan restoran mahal, pembelian perhiasan kecil di butik mewah, dan pembayaran parkir valet di area-area eksklusif yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Ia menemukan pola baru dalam pengeluaran itu. Semua transaksi besar ini terjadi di hari kerja, tepat di jam-jam yang menurut Maya seharusnya ia sibuk rapat atau mendampingi klien. Maya bilang ia sedang berhemat untuk pernikahan. Tapi kenapa tagihan kartunya justru semakin membengkak untuk hal-hal yang tidak penting? Gumam Reno pada dirinya sendiri, duduk di depan 3 layar monitor. Di ruang kerjanya yang tersembunyi, Reno kemudian menggunakan koneksinya yang lain untuk mendapatkan informasi tentang pria yang belakangan sering dihubungi oleh Maya, nomor telepon yang sering muncul di riwayat. Panggilan Maya selama ia rapat adalah milik seseorang bernama Aditya, atau biasa dipanggil Adit. Data yang dikumpulkan Reno tentang Adit cukup mengkhawatirkan. Adit adalah seorang pria metropolitan yang pekerjaannya kabur. Di media sosial, ia memamerkan gaya hidup mewah, mobil sport, dan jam tangan mahal. Ia terlihat seperti definisi dari pria sukses yang selama ini Maya damba-dambakan. Namun, Reno tahu, dalam dunia bisnis, penampilan luar seringkali menipu. Reno mengerutkan kening saat laporan finansial Adit muncul di layarnya. Pria itu tampak kaya raya di luar. Tetapi catatan keuangannya menunjukkan bahwa ia memiliki utang yang menumpuk di beberapa bank dan pengeluaran hariannya jauh melampaui pendapatan resminya. Adit adalah tipe pria yang hidup dari pinjaman bank dan kartu kredit hanya untuk menjaga citranya. Singkatnya, ia adalah bom waktu finansial. Jadi ini level yang Maya cari. Baton Reno Pat, pria yang hanya bisa membeli ilusi, sementara ia sendiri hampir bangkrut. Kekhawatiran Reno bukan lagi sekadar cemburu. Ia mulai menyadari bahwa Maya yang terbutakan oleh kilauan palsu, bukan hanya mengkhianatinya, tetapi juga menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya finansial.
Alasan ekonomi yang selalu Maya gunakan sebagai tameng untuk menuntut Reno, kini justru menjadi pemicu ia menjalin hubungan dengan seseorang yang lebih rapuh dari dirinya sendiri. Untuk memastikannya, Reno memutuskan untuk melakukan pengawasan langsung 1 kali saja. Pada hari Jumat saat Maya mengatakan ia harus lembur hingga larut malam di kantor, Reno mengikuti mobilnya dari jarak yang aman. Maya tidak menuju kantor, melainkan menuju sebuah apartemen mewah di pusat kota. Reno memarkir mobilnya di kejauhan. Hatinya terasa dingin dan hampa. Beberapa saat kemudian, ia melihat Maya keluar dari mobil dengan gaun yang rapi, lalu berjalan cepat menuju lobi apartemen. Tidak lama kemudian, seorang pria tampan dengan jaket kulit mahal menyambutnya di depan lift, memeluk pinggang Maya dengan akrab, dan mereka berdua menghilang di balik pintu lift. Pria itu adalah Aditya. Reno menyaksikan adegan itu dengan tatapan kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang jatuh. Hanya ada rasa lega yang aneh. Semua keraguan telah sirna. Semua rasa sakit yang terpendam kini mengkristal menjadi tekad. Ia merasa seperti seorang ahli bedah yang baru saja menemukan tumor ganas. Tindakan selanjutnya bukan lagi emosional, melainkan logistik, memotong dan membuangnya. Malam itu, Reno pulang ke rumah. Maya sudah tidur ketika ia tiba. Reno duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah calon istrinya yang tampak tenang dalam tidur. Ia menarik napas panjang. Ia teringat janji-janji yang pernah mereka ukir. Mimpi tentang rumah tangga sederhana yang hangat. Semua itu kini terasa seperti kisah fiksi yang jauh. Panggang dari api, Reno kemudian mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada manajernya di Bank Mega. Kaya, siapkan semua dokumen pengalihan aset dan pembukaan investasi jangka pendek. Saya butuh laporan total aset yang sudah terverifikasi besok pagi. Dan tolong, siapkan jadwal pertemuan pribadi dengan kepala cabang di waktu makan siang. Saya punya urusan penting yang harus diselesaikan. Ia menutup ponselnya, memandangi Maya untuk terakhir kalinya dengan status sebagai calon istri. Besok, semua akan berubah. Besok, ia akan mengakhiri hubungan ini di tempat yang paling tidak terduga. Dan ia akan memastikan Maya melihat dengan jelas apa yang telah ia buang. Bukan hanya demi uang, tapi demi harga dirinya yang sudah Denio kinjak oleh keserakahan. Ia tidak akan marah. Ia hanya akan menunjukkan fakta yang tak terbantahkan. Reno tahu, untuk menghadapi Maya dan Adit, ia harus menyajikan penampilan yang paling kontras, agar efek kejutnya maksimal. Ia ingin Maya melihat dirinya yang paling rendah, sebelum ia melihat Reno yang sebenarnya. Sebuah rencana sudah terbentuk di benaknya. Sebuah pembalasan yang dingin, rapi, dan mematikan. Ia kemudian beranjak dari kamar, menuju lemari penyimpanan di gudang. Ia mencari satu set pakaian yang sudah lama tidak ia sentuh, sepotong kaos oblong yang pudar warnanya, celana jeans robek yang tampak lusuh, dan sandal jepit bekas. Pakaian yang benar-benar membuatnya terlihat seperti meminjam istilah pedas dari Maya di masa depan seorang gembel yang baru bangun tidur. Pakaian ini akan menjadi seragamnya untuk hari penghakiman. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah alam turut merasakan ketegangan yang menyelimuti hati Reno. Ia bangun lebih awal, tanpa membangunkan Maya yang masih terlelap. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana sandiwara panjang itu harus diakhiri. Reno mengambil pakaian yang telah ia siapkan semalam dari gudang. Kaos oblong yang sudah pudar warnanya, sedikit melar di bagian kerah, dan celana jeans lamanya yang sudah kehilangan bentuk. Ia juga mengenakan sandal jepit tua yang talinya mulai menipis. Penampilan ini jauh dari citra seorang pebisnis sukses. Bahkan sangat kontras dengan penampilan Reno sehari-hari yang rapi dan terawat. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja bangun tidur tanpa sempat berganti pakaian, atau yang lebih buruk, seperti yang akan dikatakan Maya nanti. Seorang gelandangan, ia sengaja memilih tampilan ini. Ia tahu Maya selalu mementingkan penampilan luar. Dan reaksi Maya terhadap pakaian lusuh ini akan menjadi puncak dari keangkuhan dan keserakahannya. Reno ingin melihat seberapa jauh Maya akan pergi demi menjaga citra di depan selingkuhannya. Setelah bersiap, Reno sarapan sendiri di dapur. Maya terbangun dan melihat penampilan Reno. Dahinya langsung berkerut. "Ren, kamu mau kemana pakai baju begitu?" "Bau gudang tahu," tegur Maya. Suaranya terdengar tidak suka. "Mau ke kantor sebentar, Mai?" jawab Reno santai sambil menyeruput kopinya. "Ada berkas penting yang harus aku ambil. Aku sedang malas ganti baju. Ambil berkas pakai kaos bolong begitu?" "Ren, kita hampir menikah. Pikirkan sedikit harga diriku kalau nanti teman-temanku melihatmu," gerutu Maya. Reno hanya mengangkat bahu, mengabaikan protes Maya yang jelas menunjukkan bahwa kekhawatiran utamanya adalah pandangan orang lain, bukan kenyamanan Reno. Lagi pula,
Sebentar lagi aku mau pergi juga. Hari ini aku ada janji penting di Bank Megakaya, tambah Reno. Mata Maya langsung melebar sedikit. Bukan karena terkejut Reno akan ke bank, tetapi karena nama bank tersebut. Bank Megakaya adalah bank premium yang terkenal hanya melayani nasabah dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Bank yang sering ia impikan untuk menjadi nasabah di sana. Bank Megakaya, kamu mau pinjam uang untuk DP rumah, Ren? Tanya Maya. Nadanya kini berubah menjadi sedikit kasihan, bercampur cibiran halus. Reno tersenyum, senyum misterius yang tidak dimengerti oleh Maya. Bukan pinjam, aku hanya ada urusan sebentar. Ada berkas yang harus diserahkan ke bagian private banking, jawab Reno, menyebutkan departemen yang seharusnya membuat Maya sadar, namun ternyata tidak. Maya terlalu sibuk memandang sandal jepit Reno untuk menyadari makna kata private banking. Halah, palingan kamu cuma disuruh runner kantor lama kamu kan? Jangan aneh-aneh deh. Cepat sana ganti baju. Atau aku malu punya calon suami dekil begitu, ujar Maya ketus. Lalu berbalik meninggalkannya menuju kamar untuk bersiap. Reno tidak tersinggung. Ia malah merasa lega. Reaksi Maya sudah sesuai dengan dugaannya. Ia telah berhasil menciptakan kontras yang sempurna. Reno mengambil kunci mobilnya, sebuah sedan Jepang lama yang sengaja ia pertahankan untuk menjaga citra sederhananya, dan meluncur menuju pusat kota. Selama perjalanan, pikiran Reno tertuju pada tujuan rahasianya. Reno bukan hanya nasabah biasa di Bank Megakaya. Ia adalah salah satu nasabah prioritas utama yang namanya hanya dikenal oleh manajemen level atas. Ia memiliki rekening trust fund yang nilainya tersembunyi, aset investasi yang dikelola secara pribadi, dan dana segar yang baru saja cair dari penjualan saham minoritasnya di sebuah perusahaan startup. Total asetnya di bank tersebut, seperti yang ia minta diverifikasi semalam, memang mencapai ratusan miliar. Pekerjaan utamanya, yang selama ini ia sembunyikan dari Maya, adalah sebagai founder dari sebuah perusahaan investasi kecil yang diam-diam menyuntikkan modal ke berbagai bisnis menjanjikan. Ia sengaja tidak pernah menampakkan diri di publik, dan selalu tampil sederhana agar bisa menilai orang tanpa terpengaruh oleh status palsu. Sayangnya, topeng kesederhanaannya itu justru membuat calon istrinya berpaling, mencari kemewahan yang ia sembunyikan. Reno mematikan mesin mobilnya. Ia duduk sejenak, memejamkan mata. Hari ini, ia akan mengakhiri hubungan ini. Ia akan membatalkan pernikahan itu. Ia tidak akan marah. Ia hanya akan membuktikan bahwa ia adalah pria yang sama, yang mencintai Maya dengan tulus. Tetapi Maya telah memilih ilusi yang lebih mengkilap daripada kenyataan yang lebih bernilai. Ia keluar dari mobil, berjalan perlahan menuju pintu utama Bank Megakaya, dengan penampilan yang memang benar-benar terlihat seperti seorang pengemis di tengah keramaian pusat bisnis. Ayah sudah sayang. Drama ini akan segera dimulai. Langkah Reno dengan sandal jepit tuanya terasa berat namun pasti, membawanya mendekati pintu kaca Bank Megakaya. Suasana di sekitar bank itu ramai oleh para pebisnis berjas mahal dan wanita-wanita berkemeja sutra yang tampak buru-buru. Reno dengan kaos pudar dan celana lusuh jelas menjadi anomali di tengah pemandangan kemewahan itu. Tiba-tiba, mata Reno menangkap dua sosok yang berdiri beberapa meter di depan pintu masuk. Jantungnya tidak berdebar, tetapi hatinya terasa seperti dicengkeram es di sana. Di bawah payung besar dengan logo Bank Megakaya, berdiri Maya bersama seorang pria yang ia kenali dari foto-foto hasil penyelidikannya. Aditya. Adit tampak necis dengan setelan semi-formal yang mahal, jam tangan mengkilap, dan aroma parfum yang tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Adit menggenggam kunci mobil mewah yang ia pamerkan di media sosial, dan ia sedang tertawa sambil merangkul bahu Maya dengan sangat akrab. Maya terlihat mempesona. Ia mengenakan gaun kerja yang elegan, menenteng tas bermerek, dan tampak jauh lebih bahagia daripada saat ia bersama Reno belakangan ini. Mereka berdua tampaknya baru saja selesai mengurus urusan di dalam bank, atau mungkin menunggu taksi online di depan bank. Reno memutuskan untuk berjalan lurus ke arah mereka, tidak menghindar. Ia harus memastikan momen ini terjadi saat Reno semakin dekat. Maya menoleh dan matanya langsung bertemu dengan Reno. Ekspresi wajah Maya berubah drastis, dari tawa bahagia menjadi keterkejutan, rasa malu, dan jijik secara berurutan. Ia menarik lengannya dari rangkulan Adit seolah Reno adalah penyakit menular. "Ren, kamu, sedang apa kamu di sini?" tanya Maya. Suaranya tercekat dan sangat pelan. Ia melirik Adit di sebelahnya lalu kembali menatap Reno dari atas ke bawah. Adit, yang menyadari kehadiran pria lusuh itu, menyeringai meremehkan. "Siapa dia?" "Office boymu." Dia terlihat seperti baru keluar dari tempat sampah, cibir Adit tanpa basa-basi. Reno berdiri diam, menatap mata Maya. Ada permohonan,
agar ia berbohong dalam tatapan Maya. Permohonan agar Reno berpura-pura tidak mengenalnya. Dia tetanggaku, Dit. Jawab Maya terbata-bata, suaranya sedikit meninggi agar terdengar oleh Reno. Ada urusan di sekitar sini, katanya. Kamu jangan asal bicara! Maya berbohong, menyangkal keberadaan Reno sebagai tunangannya di depan selingkuhannya. Rasa sakit akibat kebohongan itu membuat Reno semakin mantap dengan keputusannya. Tetangga, kok penampilannya begitu? Kamu yakin dia nggak mau minta uang darimu, Meh? Ejek Adit. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Adit menatap Reno dengan tatapan menghina, seolah Reno adalah hama yang harus disingkirkan. Hei, Pak Tua, ini Bank Mega Kaya. Kalau mau minta-minta, sana di perempatan jalan, jangan di sini, rusak pemandangan saja. Kala itu, beberapa nasabah yang baru keluar dari bank menoleh, memperhatikan keributan kecil di depan pintu. Maya, yang merasa sangat terpojok, akhirnya melampiaskan kemarahannya pada Reno, berharap ia bisa menyelamatkan citranya di mata Adit. Reno, kenapa kamu harus datang ke sini dengan pakaian begitu? Kamu sengaja membuatku malu ya? Kita kan sudah mau menikah, kenapa kamu gak bisa sedikit saja menjaga martabatku? Bentak Maya, mengabaikan fakta bahwa ia yang berbohong dan berselingkuh. Ia menunjuk Reno, suaranya penuh amarah dan penghinaan. Lihat dirimu! Kamu terlihat seperti gembel. Bagaimana mungkin aku, yang sebentar lagi akan jadi istri seorang manajer, punya calon suami yang dekil begini? Pergi! Aku nggak mau lihat kamu sekarang. Batalkan saja janji kita. Aku sudah muak dengan hidup yang serba pas-pasan. Teriak Maya, sengaja menekan kata poposan untuk memperkuat alasan ekonomi perselingkuhannya. Reno, yang tadinya hanya ingin mendengar pengakuan tak langsung, kini mendapatkan grand final dari kehinaan itu. Di depan umum, di depan pria yang merangkulnya. Maya telah membuangnya karena penampilan dan status ekonomi palsunya. Reno tidak melawan. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit, melainkan sebuah kepuasan dingin. Terima kasih Maya, ucap Reno pelan, tetapi jelas. Terima kasih sudah memberiku kejelasan yang kuminta. Mulai detik ini, aku tidak akan membuatmu malu lagi. Ia melirik ke arah Adit, yang tampak bingung dengan ucapan serius Reno. Pernikahan kita batal. Semua rencana, semua janji, aku anggap tidak pernah ada, tegas Reno. Wajah Maya mendadak pucat. Ia tidak menduga Reno akan bereaksi secepat itu. Ia hanya ingin mengancam, bukan membatalkan. Namun, sebelum Maya sempat mengucapkan sepatah kata pun, Reno membalikkan badan, berjalan lurus menuju pintu bank, meninggalkan Maya dan Adit yang terdiam di tempat. Ia tidak menoleh lagi. Saat Reno mencapai pintu kaca itu, ia mendengar suara Maya memanggil, "Reno, tunggu." Reno tidak menunggu. Ia menarik pintu kaca yang berat itu dan melangkah masuk ke dalam lobi Bank Mega Kaya, meninggalkan drama yang akan segera berubah menjadi mimpi buruk bagi wanita yang baru saja membatalkan pernikahannya. Reno melangkah melewati pintu kaca Bank Mega Kaya, meninggalkan Maya dan Adit yang membeku di luar. Lobi bank itu luas dan mewah, didominasi warna marmer keemasan dan lampu kristal yang berkilauan. Udara dingin dari AC langsung menyentuh kulit. Reno yang tertutup kaus lusuh menambah sensasi kontras yang mencolok. Beberapa nasabah yang duduk di sofa lobi melirik ke arah Reno, bukan karena hormat, melainkan karena keheranan melihat pria dengan sandal jepit dan pakaian kompang camping memasuki bank eksklusif tersebut. Penampilan Reno benar-benar tidak pantas berada di tempat itu. Maya, yang masih berdiri di luar dan mengintip melalui kaca, pasti merasa malu yang teramat sangat. Berpikir Reno hanya ingin memperburuk situasi dengan mencari keributan di dalam. Namun, hanya beberapa detik setelah Reno melangkahkan kaki, suasana di lobi mendadak berubah. Petugas keamanan bank, yang sebelumnya tampak siap siaga, langsung memasang posisi hormat. Senyum profesional yang biasa mereka berikan kini berubah menjadi senyum pengakuan yang tulus dan penuh penghormatan. "Selamat siang Tuan Satria," sapa petugas keamanan itu dengan suara yang nyaris seperti bisikan, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian nasabah lain, namun cukup jelas untuk didengar. Reno mengangguk santai, tidak terkejut saat itu juga. Dari balik meja resepsionis, seorang wanita berpakaian blazer rapi yang merupakan asisten manajer pribadi bergegas menghampiri Reno. Ekspresinya menunjukkan sedikit kebingungan melihat pakaian Reno, namun profesionalismenya jauh lebih kuat daripada rasa herannya. "Selamat datang, Tuan Satria. Kami sudah menunggu Anda," ujar wanita itu, membungkuk sedikit sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Silakan. Bapak Herman sudah menanti Anda di ruang private banking." Wanita itu kemudian berjalan di samping Reno seolah-olah Reno adalah seorang kepala negara,
membimbingnya menuju area tersembunyi yang ditandai dengan pintu kayu berukir mewah, bertuliskan Priority and Private Banking. Semua pasang mata di lobi, termasuk nasabah yang tadinya mencibir kini turjit. Mereka tahu bahwa akses ke ruangan itu hanya diberikan kepada segelintir nasabah ultra kaya. Mereka yang memiliki aset investasi minimal puluhan miliar. Di luar pintu bank, Maya yang masih mengintip penuh rasa malu dan amarah, terdiam. Wajahnya yang semula merah karena marah kini memucat sempurna. Ia melihat Reno, yang baru saja ia caci maki sebagai gembel dan peminta-minta, disambut dengan sambutan karpet merah oleh pegawai bank yang jelas-jelas mengenalnya, dan dibawa menuju area VVIP. "Tuan Satria," bisik Maya, suaranya gemetar. Ia menoleh ke arah Adit yang juga terlihat bingung. "Siapa dia? Kenapa mereka memanggilnya Tuan Satria?" "Itu kan sebutan untuk nasabah kaya," kata Adit. Nadanya mulai dipenuhi kecurigaan. Adit harga dirinya sebagai pria kaya terancam oleh pria lusuh itu. "Aku tidak tahu. Dia hanya Reno, pekerja lepas yang biasa-biasa saja," bantah Maya dengan putus asa. Namun matanya terus terpaku pada pintu private banking yang kini tertutup. Ia merasakan firasat buruk yang besar, seolah ia baru saja melakukan kesalahan fatal yang tak termaafkan. Sementara Maya dan Adit mulai berdebat kecil di luar tentang identitas Reno yang sebenarnya. Di dalam ruangan private banking, Reno sudah duduk di sofa empuk yang mewah, berhadapan dengan Bapak Herman, kepala cabang yang menangani investasi Reno. Bapak Herman tersenyum ramah, meskipun ia juga tidak bisa menahan pandangan sekilas pada sandal jepit Reno yang kontras dengan karpet tebal di ruangan itu. "Selamat siang, Tuan Satria. Saya lega Anda bisa datang hari ini. Semua dokumen sudah kami siapkan, termasuk laporan total aset yang Anda minta semalam," kata Bapak Herman, menyerahkan sebuah map tebal berwarna hitam. Reno membuka map itu, matanya menyapu angka-angka yang tertera di sana. Angka-angka yang luar biasa besar, yang mewakili kerja keras dan keheningan yang ia pertahankan selama bertahun-tahun. "Terima kasih, Pak Herman. Saya butuh dokumen ini untuk urusan pribadi," ujar Reno, menyimpan map tersebut. "Saya ingin segera mengurus transfer aset jangka pendek yang saya instruksikan semalam." Inilah momen yang Reno tunggu. Ia harus memastikan bahwa Maya, yang kemungkinan besar masih menguping atau menunggu di dekat lobi, akan mendengar atau mengetahui angka-angka ini. Di dalam ruangan private banking, Bapak Herman membuka laptop dan mulai memproses instruksi transfer aset dari Reno. Suara ketikan pada keyboard dan suara penjelasan. Bapak Herman yang bernada serius, menciptakan suasana yang tenang namun penuh makna finansial. "Tuan Satria, untuk transfer dana tunai sebesar 50 miliar ke rekening investasi baru, saya sudah memasukkan kodenya. Dana ini akan langsung masuk ke portofolio fixed income Anda hari ini juga," jelas Bapak Herman. Suaranya sedikit lantang, karena ia harus memastikan Reno mendengarnya dengan jelas di ruangan yang luas itu. Reno mengangguk. 50 miliar hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan asetnya di bank itu. Di luar ruangan, tepatnya di area lobi yang dekat dengan pintu private banking, Maya dan Adit masih berdiri. Maya berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya nekat. Ia pura-pura menerima telepon dan berjalan mondar-mandir di dekat pintu itu. Adit, yang mulai merasa tidak nyaman, mencoba menarik Maya untuk pergi, tetapi Maya menolak dengan keras. Tiba-tiba, suara Bapak Herman terdengar agak jelas dari balik pintu yang tebal itu. "Jadi, dengan penambahan 50 miliar hari ini, total dana Anda yang dikelola oleh private banking Bank Mega Kaya adalah 125 miliar rupiah, Tuan Satria. Selamat, ini adalah penambahan aset terbesar di kuartal ini," kata Bapak Herman. Meskipun suara itu sedikit teredam, angka 125 miliar rupiah yang diucapkan dengan jelas, dan penekanan itu menusuk gendang telinga Maya seperti belati tajam. Maya berhenti berjalan, napasnya tercekat. 125 miliar, jumlah yang fantastis. Jumlah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan dimiliki oleh Reno. Pria yang baru saja ia hina sebagai gembel dan calon suami yang serba pas-pasan. Pria yang selama ini hanya mengajaknya makan di warung tenda. Wajah Maya benar-benar kehilangan warna. Ia merasa dunia berputar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. 5 menit yang lalu, ia membatalkan pernikahan dengan pria yang memiliki aset sebesar itu demi seorang pria, Adit, yang berdiri di sebelahnya, yang bahkan tidak punya tabungan sebesar 1 miliar tanpa pinjaman bank. Adit, yang juga mendengar samar-samar, menoleh ke arah Maya, matanya penuh tanya. "Apa yang mereka katakan, Mei? 50 miliar? Siapa yang punya uang sebanyak itu?" Maya tidak menjawab. Tangannya gemetar. Ia tahu siapa yang memiliki uang sebanyak itu. Reno, pria lusuh yang baru saja ia usir.
Maya melirik ke dalam tasnya. Tempat undangan pernikahan mereka tersimpan rapi untuk ditunjukkan pada temannya nanti. Undangan itu kini terasa seperti kepingan kaca yang pecah, mencerminkan nasib buruknya sendiri. Ia baru menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan calon suami, tetapi ia telah menendang Jogyo masa depan yang jauh lebih mewah dan terjamin daripada yang pernah Adit janjikan. Penyesalan itu datang dengan ganas, menenggelamkannya dalam rasa malu yang tak tertahankan. Reno, yang tampil lusuh dan sederhana, ternyata adalah pemilik ratusan miliar. Ia tidak miskin, ia hanya memilih untuk terlihat miskin. Maya tersadar. Ia harus bertindak cepat. Semua janji tentang cinta sejati, semua rayuan manis yang pernah ia berikan pada Reno, kini harus ia gunakan kembali. Bukan untuk cinta, tetapi untuk menyelamatkan nasibnya. Ia harus mencegah Reno keluar dari bank itu sebelum ia benar-benar pergi dari hidupnya. Maya tidak bisa membiarkan 125 miliar itu lepas begitu saja. Maya menarik napas dalam-dalam, mengabaikan Adit yang kini tampak cemas. Ia harus membuat pertunjukan besar. Ia harus membuat Reno percaya bahwa ia sangat menyesal. Aku harus bicara dengan Reno, bisik Maya panik. Lalu ia bergegas menuju pintu private banking, bersiap untuk melakukan adegan yang paling memalukan dalam hidupnya. Reno baru saja selesai menandatangani dokumen terakhir dengan Bapak Herman Kepela Kabang, ketika tiba-tiba pintu ruangan private banking dibuka dengan kasar dari luar. Suara benturan pintu itu menarik perhatian seluruh nasabah yang berada di lobi. Di ambang pintu, berdirilah Maya. Wajahnya merah padam dan basah oleh air mata, dengan riasan mata yang mulai luntur. Di belakangnya, Adit tampak cemas, berusaha menahan Maya. "Maya, jangan malu-maluin," bisik Adit, mencoba menarik lengan Maya. Maya menepis tangan Adit dengan histeris. Matanya hanya tertuju pada Reno, yang berdiri tenang di samping meja. Tanpa memedulikan etika atau kehormatan Bank Mega Kaya, Maya berlari ke arah Reno. Reno, jangan tinggalkan aku!" "Kuma," jerit Maya. Suaranya pecah, memenuhi keheningan lobi yang mewah itu. Langkah Maya terhenti tepat di depan Reno. Tanpa ragu, ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Maya bersujud di kaki Reno, di depan Bapak Herman dan para pegawai bank yang terkejut, serta di hadapan puluhan nasabah yang kini berdiri, menatap drama yang tak terduga itu. "Ren, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Isaac Maya sambil mencoba meraih dan memeluk kaki Reno yang masih dibalut sandal jepit lusuh. Reno memundurkan langkahnya, tatapannya dingin dan datar. Ia membiarkan Maya terisak di lantai. Bapak Herman memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk tidak mengintervensi, seolah ia mengerti bahwa ini adalah momen yang harus diselesaikan oleh Tuan Satria sendiri. "Aku mencintaimu, Ren. Aku benar-benar mencintaimu. Aku salah menilai. Aku tidak tahu kamu sekuat ini. Maafkan aku yang bodoh dan buta ini. Jangan batalkan pernikahan kita." Maya mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata, memohon dengan mata penuh keputusasaan. Ia tidak menyebut soal 125 miliar yang baru saja ia dengar. Tetapi permintaan maafnya sudah menunjukkan dengan jelas apa yang ada di pikirannya. Ia menyesal karena telah membuang kekayaan yang sesungguhnya. Ia tidak menyesal telah mengkhianati hati Reno. Ia menyesal telah mengkhianati angka itu. Adit yang melihat pemandangan itu, wajahnya berubah masam. Ia akhirnya mengerti. Pria yang ia hina sebagai gembel ini ternyata adalah nasabah utama bank. Dan Maya kini bersujud bukan karena cinta, melainkan karena uang. Adit segera menarik diri. Ia tahu bahwa dirinya telah menjadi bagian dari drama memalukan ini. Ia segera berbalik dan pergi, meninggalkan Maya sendirian dalam kehancurannya. Reno memandangi Maya yang masih bersujud. Ia membiarkan keheningan yang lama dan menyakitkan memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada mereka. Ini adalah panggung yang Reno butuhkan. "Bangun, Maya," ucap Reno. Suaranya tenang namun mengandung otoritas yang mematikan. Maya tidak berani bergerak. Ia hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala. "Aku bilang, bangun," ulang Reno. Kali ini lebih tegas. Maya perlahan bangkit, berdiri di hadapan Reno dengan mata sembab. Di hadapan mereka, para nasabah dan pegawai bank menahan napas. Reno menatap Maya, mata mereka bertemu. Tidak ada lagi cinta, hanya ada kekecewaan yang sangat dalam. "Kamu bilang kamu mencintaiku," ujar Reno. "Tapi 15 menit yang lalu, kamu menghinaku di depan pintu bank ini. Kamu menyebutku gembel, dekil, dan serba pas-pasan. Kamu bilang kamu muak dengan hidup yang kuberikan." Reno mengambil napas. "Aku tidak pernah berbohong padamu tentang pekerjaanku. Aku memang pekerja lepas. Aku memang hidup sederhana.
Hanya saja, kesederhanaanku itu ternyata jauh lebih bernilai daripada semua janji palsu yang kamu cari di luar sana. Reno melangkah maju satu langkah, menatap lurus ke mata Maya. Tangannya tidak mengepal, ia tetap tenang. Tetapi kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pukulan fisik. Aku sudah membatalkan pernikahan kita. Maya, kata Reno. Bukan karena harga diriku hancur oleh hinaanmu. Harga diriku tidak serapuh itu. Aku membatalkannya karena kamu sudah menunjukkan dengan jelas bahwa hatimu bukan terbuat dari cinta, melainkan dari emas palsu. Reno mengangkat map hitam berisi dokumen asetnya, menunjukkannya sekilas kepada Maya. Apa yang kamu lihat di ruangan ini? Angka-angka yang kamu dengar, itu semua adalah hasil kerja keras dan kejujuran. Aku menyembunyikan semua ini karena aku ingin tahu, apakah kamu mencintaiku, Reno yang sederhana, atau Reno yang punya ini? Reno menjentikan jarinya ke map tersebut, dan kamu sudah menjawabnya. Kamu memilih pria yang bahkan tidak bisa membayar tagihan kartunya sendiri. Hanya karena dia bisa memberimu ilusi kemewahan di depan publik. Kamu meninggalkan berlian yang sesungguhnya demi pecahan kaca yang berkilauan. Lanjut Reno. Suaranya kini meninggi agar semua orang di lobi mendengarnya. Reno membalikkan badan, menghadap para nasabah dan pegawai bank yang menyaksikan. Bapak dan Ibu sekalian, ucap Reno dengan suara yang jelas dan berwibawa, jauh dari kesan pria lusuh. Hari ini, saya telah membatalkan pernikahan saya. Saya ingin kita semua belajar dari kejadian ini. Ia menoleh kembali ke arah Maya, yang kini hanya bisa berdiri gemetar dan menangis terseduh-seduh. Kamu sujud di kakiku, bukan karena kamu menyesal telah menyakiti hatiku. Kamu sujud karena kamu menyesal telah membuang 125 miliar rupiah, tegas Reno. Menyebutkan angka itu sekali lagi dengan keras, membuat seluruh lobi bank terperanjat. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, ratapannya semakin pilu. Hinaan ini jauh lebih menyakitkan daripada saat ia dihina oleh Adit. Reno tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan kejujuran pahit tentang motifnya. Aku punya uang ini. Maya, aku punya mobil Eropa, aku punya villa, aku punya semuanya. Tapi, aku tidak butuh wanita sepertimu, yang hanya mampu menghitung nilai seseorang dari penampilan luarnya. Nilaimu, Maya, tidak sebanding dengan angka nol terkecil di tabunganku. Pungkas Reno dengan nada menghina yang dingin, membalas semua cemoohan Maya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Pernikahan batal. Semua yang sudah disiapkan untuk pernikahan, silakan kamu ambil. Sebagai biaya sewa sandiwara yang kamu mainkan dengan sangat buruk, dan aku tidak ingin melihatmu lagi, dimanapun. Reno mengakhiri kalimatnya, lalu menoleh ke arah Bapak Herman yang berdiri di ambang pintu ruangan private banking. Tolong panggilkan driver saya. Saya ingin segera meninggalkan tempat ini. Pinta Reno, sama sekali tidak memedulikan keberadaan Maya yang kini luruh ke lantai. Benar-benar hancur dan diliputi penyesalan seumur hidup Reno. Dengan kaos bolong dan sandal jepitnya, berjalan melewati Maya tanpa menoleh sedikit pun. Para pegawai bank membuka jalan, memberikan hormat tertinggi kepada nasabah prioritas mereka. Saat Reno keluar dari pintu bank, ia disambut oleh mobil mewah hitam yang sudah menunggu. Ia naik, menutup pintu, dan meninggalkan bank mega kaya, meninggalkan Maya Dewi yang tersungkur di lantai, dikelilingi oleh kesunyian dan penyesalan karena telah menukar cinta tulus dan kekayaan sejati dengan ilusi murahan. Balasan Reno bukanlah kekerasan, melainkan pembuktian bahwa keserakahan Maya adalah kehancuran dirinya sendiri.